Bisnis adalah kegiatan yang berkaitan dengan produsen dan konsumen, manajemen, dan sistem-sistem yang akan dipakai. Kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan juga menjadi bagian dari bisnis. Era industri dengan pionirnya Henry Ford, pemilik dari Ford Industry, mendapatkan penghasilan sebesar 10 triliun pertamanya dalam kurun waktu karir kerja selama 25 tahun. Sedangkan era teknologi yang menjadi pionir adalah Bill Gates, pemilik Microsoft dengan penghasilan 10 triliun setelah 12 tahun, dan era informasi yang diawali pada awal tahun 1990-an dan terus berkembang pesat sampai saat ini dan diyakini akan terus berkembang dari tahun ke tahun selanjutnya. Bisnis era sekarang semua harus terhubung dengan jaringan internet, harus go online agar jangkauannya semakin luas dan semakin mudah ditemukan oleh pelanggan yang tepat. Berikut klasifikasi bisnis yang ada. Lalu peluang apa yang bisa kita dapatkan? Dengan jumlah pemeluk Islam 87% dari total populasi atau setara 209 juta jiwa, Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Setidaknya ada 10 cabang industri halal yang bisa kita garap, yaitu makanan, pariwisata, fashion, kosmetik, pendidikan, finansial, farmasi, media dan rekreasional, layanan kesehatan, dan kebugaran serta seni dan budaya. Jika ke-10 usaha tersebut diberdayakan, maka Indonesia akan menjadi negara paling maju, khususnya terkait industri halal. Menurut data dari Global Islamic Economy, Malaysia adalah negara yang mendominasi berbagai lini industri halal. Indonesia hanya nomor ke-10 dari 15 negara. Namun berdasarkan Global Islamic Finance Report 2019, Indonesia berhasil naik 5 peringkat dan menempati peringkat 1 dunia dalam pengembangan keuangan syariah dengan skor 81,93, menggeser Malaysia yang mengisi posisi tersebut selama 3 tahun terakhir. Laporan ini menyebutkan naiknya peringkat Indonesia pada Islamic Finance Country Index IFCI 2019 berkat dukungan pemerintah maupun pihak swasta. Di Indonesia sendiri, makanan dan minuman halal di Indonesia lebih mendominasi dibandingkan sektor lainnya. Hal ini didukung dengan hobi masyarakat Indonesia yang suka ngobrol sambil ngopi. Anehnya sendiri di Indonesia, kehalalan itu bukanlah satu indikator yang menentukan sebuah produk itu bisa dibeli atau tidak. Kenyataannya beberapa motif pembeli yang pertama adalah mampu, mau, dan mampu. Mau dan mampu ini berkaitan dengan kemampuan finansial. Mau ini adalah keinginannya untuk beli, tapi banyak orang yang tidak mampu untuk membeli. Misalkan membeli barang-barang yang mewah. Lalu ada juga kebalikannya, dia mampu tapi nggak mau membeli karena memang tidak tertarik. Yang kedua adalah need dan want, yaitu kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan setiap manusia itu berbeda-beda. Yang namanya kebutuhan itu adalah sesuatu hal yang apabila tidak dipenuhi maka akan mengganggu fungsi sosial masyarakat. Sedangkan keinginan berkaitan dengan nafsu untuk memiliki. Dan keinginan tidak ada batasnya, sedangkan kalau kebutuhan ini ada batasnya. Ketika dibahasakan dengan istilah yang lain yaitu utilitas dan maslahah, ini juga hampir sama, yaitu antara kepuasan dengan kemaslahatan. Kalau kemaslahatan, lama-kelamaan itu nanti juga tidak akan pernah ada bosannya, karena berkaitan dengan hajat hidup banyak orang. Sedangkan kalau kepuasan, ini cenderung kepada diri sendiri yang lama-kelamaan akan ada bosannya. Yang keempat adalah rasional, emosional, dan spiritual. Rasional marketing adalah seseorang membeli berdasarkan pada pertimbangan logika atau rasionya. Sedangkan emosional marketing, mereka membeli karena berdasarkan dari emosi yang dijadikan penerima pesan dan target pemasaran. Sedangkan spiritual marketing mempunyai makna yang berkaitan dengan religiusitas dan disertai dengan nilai-nilai spiritual seperti keterbukaan, kejujuran, rendah hati, bisa dipercaya dan dibangun dengan tindakan-tindakan yang mulia. Berikut adalah bisnis yang bertahan di era pandemi. Yang pertama adalah food and beverage, strategi peningkatan omset dengan berinovasi sesuai perubahan perilaku konsumen dari masa ke masa. Misalkan makanan yang dulu harus dipesan melalui
offline sekarang bisa dipesan melalui online hanya dengan Grab atau dengan Gojek. Yang kedua yaitu kebutuhan pokok. Apapun keadaannya, sembako tetap dibutuhkan karena ini berkaitan dengan hajat hidup banyak orang. Yang ketiga adalah usaha jasa atau produk kesehatan. Masyarakat tetap membutuhkan jasa layanan kesehatan dan produk kesehatan sebagai salah satu kebutuhan yang krusial untuk tetap bertahan hidup. Yang keempat adalah jasa pendidikan dan pelatihan, yaitu kebutuhan untuk belajar sesuatu hal yang baru yang tidak akan pernah surut di tengah-tengah kondisi krisis sekalipun. Yang kelima yaitu bisnis digital. Bisnis digital ini justru menjadi solusi bagi sebagian besar masyarakat untuk keluar dari persoalan, bahkan dapat mendorong masyarakat untuk keluar dari masa krisis. Yang awalnya itu harus ketemu, dengan online pun semuanya bisa terjadi. Terima kasih.